Halo semuanya, selamat datang kembali di tutor After Kantor Simple Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Di playlist tutor After Kantor kita pernah membahas mengenai tools JQ yang dapat mendisplay JSON, JavaScript Object Notation di terminal, dan juga melakukan beberapa pengolahan dasar. Kali ini kita akan coba membahas tools yang sama untuk melakukan pengolahan JSON di terminal menggunakan fx. fx merupakan command line interface tools yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan dan mengeksplorasi JSON, JavaScript Object Notation, di terminal. Dengan menggunakan fx, kita juga bisa melakukan pengolahan data pada data berupa JSON. fx dirancang dengan bahasa pemrograman Golang dan kompatibel dengan JavaScript environment, terutama Node.js dan Dino. So, bagi teman-teman yang memiliki background JavaScript ataupun TypeScript, akan sangat bermanfaat ketika kita merancang custom function dengan menggunakan fx untuk mengolah JSON. Selengkapnya mengenai fx, teman-teman bisa akses official documentation-nya di fx.wtf. Untuk proses instalasinya, teman-teman bisa dapatkan fx dari berbagai macam sumber, mulai dari brew, snap, scope, pacman, package, go, docker, node.js via npm. Di video tutorial kali ini, kita akan coba gunakan fx yang diinstal dengan menggunakan npm. So, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Pertama, mari kita buka terminalnya terlebih dahulu. Saya pakai operating systemnya Windows dan terminalnya saya akan pakai command prompt. Teman-teman bisa gunakan terminal lainnya di Windows, ada Windows PowerShell, Windows Terminal, command prompt. Bagi user lainnya yang menggunakan OS lainnya, Linux dan macOS, silahkan teman-teman bisa pakai built-in terminal yang ada di sana. Kemudian kita akan coba install, ada banyak pilihan instalasinya. Teman-teman bisa pilih salah satu. Di sini saya akan menggunakan instalasi dengan menggunakan Node.js dan npm. So, saya akan cek terlebih dahulu versi dari Node.js yang saya gunakan, yaitu versi 13.1 ya, 16.13.1. Kemudian npm Node Package Manager yang saya gunakan adalah versi 8.1.2. Kita akan coba langsung install fx dengan menggunakan npm install -g fx, karena saya akan install fx secara global. Kita tunggu hingga proses instalasi selesai dan kita akan coba menggunakan fitur-fitur yang ada di fx untuk melakukan visualisasi dan eksplorasi JSON sekaligus untuk mengolah data berupa JSON. Dan setelah terinstall, kita bisa langsung eksekusi command fx. Nah, kalau sudah keluar beberapa informasi manual seperti ini, berarti kita bisa menggunakan fx. Oke, kalau sudah, kita akan coba basic fitur dari fx, yaitu untuk menampilkan JSON dan juga menampilkan value dari properti-properti yang ada dalam sebuah data berupa JSON. Oke, pertama kita akan coba menggunakan fx untuk menampilkan string berupa JSON. Misalkan saya gunakan echo, kemudian saya tambahkan sebuah string teks yang formatnya JSON, misalnya name lintang, seperti ini. Kalau saya eksekusi, maka dia akan tampil di terminal ya sebagai teks biasa, ya kan? Tapi ketika saya tambahkan fx, penggunaannya sama seperti JQ yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu ya. Kita tinggal tambahkan argumen fx atau JQ gitu setelah perintah pembaca JSON-nya. Kalau saya eksekusi, nice, teman-teman bisa lihat, kita bisa memvisualisasikan JSON secara lebih bagus dengan adanya indentasi dan juga ada warnanya. Nah, ini adalah fitur dari fx. Saya juga bisa akses misalnya value dari properti nama dengan cara fx spasi tambahkan .name untuk mengakses value dari properti name yang ada di JSON tersebut. Kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat di sini string lintang. Oke, sekarang kita akan coba buat sebuah file JSON yang mungkin sedikit lebih kompleks. Saya akan pakai Notepad saja, kemudian saya buat x.json nama filenya. Oke, kemudian kita buat sebuah file JSON di sini, sederhana saja. Misalkan name lintang, kemudian saya tambahkan age, usia,
misal 25, kenyataannya lebih dari itu teman-teman ya. Kemudian address, alamatnya. Nah, saya akan buat nested object ya, jadi di dalamnya ada objek. Nah, seperti ini. Nah, alamatnya mungkin kita awali dari kotanya dulu. Nah, kotanya di Jakarta. Kemudian streetnya ya, jalan. Jalannya misalnya Jalan XYZ nomor 26. Kemudian saya tambahkan RT misalnya. Nah, ada RT, rukun tetangga, RT 11. Dan terakhir saya tambahkan misalnya RW. RW-nya 26. Satu lagi, supaya sedikit lebih kompleks, saya tambahkan properti zip code. Zip code-nya misalnya 12345. Oke, ini adalah file JSON-nya, x.json yang akan kita coba pergunakan untuk tutorial fx kali ini. Kita save, pastikan ini sudah JSON valid ya teman-teman ya. Close dan kita coba baca filenya, type x.json. Nice, terbaca ya. Nah, tapi ini terbaca sesuai dengan apa yang kita tulis tadi. Nah, sekarang kita akan coba baca filenya dengan tambahan argumen comment fx. Kita eksekusi dan boom. Teman-teman bisa lihat tampilannya lebih rapi, lebih bisa terbaca, dan ada warnanya ya, fontnya punya color. Nice, sehingga mudah terbaca. Nah, ini adalah contoh fitur dari JSON fx. Nah, sekarang kita akan coba baca juga caranya dengan cara yang kedua. Jika yang tadi kita pergunakan cara mirip seperti JQ ya, dengan tambahan bar garis lurus seperti ini, spasi fx, kita juga bisa tambahkan fx di bagian depan, spasi nama filenya, x.json. Nah, ini juga bisa teman-teman. Jadi cara penggunaan fx, teman-teman bisa baca dulu JSON-nya, kemudian tambahkan seperti JQ, garis lurus, spasi fx, atau bisa juga teman-teman eksekusi fx, spasi nama file yang membaca JSON-nya. Oke, nah dari sini kita bisa akses nih, misal mau akses name-nya, berarti tambahkan .name. Nah, seperti ini. Bisa juga kita akses age-nya, nice, 25. Kita bisa akses juga address-nya, yang mana dia berupa objek. Nah, ditampilkan juga objeknya. Kalau kita mau menampilkan city-nya, berarti kita bisa .address.city. Nice, Jakarta. Nah, jadi fx bisa kita tulis di depan komennya atau di belakang seperti JQ ya. Nah, kalau kita mau ambil city-nya dengan cara seperti JQ, berarti kita baca dulu type x.json, tambahkan garis lurus fx, kemudian .address.city. Nah, kita dapat Jakarta. Oke, nah itu adalah basic bagaimana penggunaan fx. Seperti halnya JQ, kita juga bisa gunakan fx dengan kombinasi command curl. Misalnya kita akan coba akses API dari Pokemon API ya, yang public. Kita coba curl, saya akan coba akses https dari pokeapi.co/api/vis2/pokemon name-nya Pikachu. Nah, seperti ini. Kalau saya akses, lakukan get request. Nah, teman-teman seperti biasa ya, di curl responnya akan ditampilkan semua sebagai text string. Nah, dengan bantuan JQ dan fx, kita bisa menampilkan responnya yang mana ini adalah berupa JSON dengan lebih rapi, terstruktur, dan lebih mudah dibaca. Oke ya, nah kita akan coba kombinasikan fx dengan curl. Berarti kita lakukan curl ke API yang sama, pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu, tambahkan garis lurus fx. Kita eksekusi dan nice, teman-teman bisa lihat ya, respons JSON-nya langsung ditampilkan dengan rapi oleh fx. Nah, sehingga lebih mudah dibaca, dan kalau kita mau parsing lebih mudah juga untuk mengolah datanya. Oke. Nah, dari sini misalnya kita akan coba panggil value tertentu. Misalnya mau name-nya ya. Name-nya bisa kita dapat dari nih. Di sini ada
Ini dia, ada property name Pikachu. Oke, atau bisa juga ambil dari species.name. Oke, kita coba fx.name. Nice, dapat Pikachu. Atau bisa juga tadi .species.name. Nice, sama, dapat Pikachu. Nah, itu dia teman-teman basic fungsi dari fx. Selanjutnya kita akan coba perdalam ke built-in function yang bisa kita lakukan dengan fx dan juga custom function yang bisa kita tuliskan dengan fx. Selain melakukan visualisasi JSON untuk eksplorasi data JSON lebih lanjut di terminal, fx juga menyediakan fitur built-in function yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah data JSON. Nah, built-in function yang dimaksud beberapa function yang bisa langsung kita gunakan tanpa perlu kita melakukan setting ataupun pembuatan custom function. Misalnya, saya punya sebuah array 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga merupakan valid JSON ya, sehingga kita buka dengan fx. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Kita bisa hitung misalnya elemen dari sebuah objek berupa array di JSON. Kita bisa tambahkan fx spasi len, di mana len itu adalah kependekan dari length ya, untuk menghitung jumlah elemen atau jumlah karakter dari sebuah objek. Nah, dalam hal ini objeknya berupa array. Nah, dan kebetulan ada 5 elemen, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita juga bisa tampilkan sebuah array menjadi sebuah list di terminal. Kita eksekusi. Nah, list yang dimaksud adalah kita tampilkan setiap value elemen dari sebuah array JSON dalam satu bentuk seperti ini. Nah, semacam looping ya, kalau dalam sebuah array, looping dan tampilkan value-nya satu persatu. Nah, ini kita bisa manfaatkan built-in function list untuk menampilkannya sebagai list. Kita juga bisa menampilkan value yang unik dari sebuah array jika misalnya di dalamnya ada duplikasi dengan menggunakan built-in function unique. Kita eksekusi. Nice, tampilnya juga 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kenapa? Karena setiap elemen di sini merupakan elemen yang unik. Beda halnya misalnya saya tambahkan di sini ada 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5. Nah, kita akan cari value yang unik ada apa saja kalau kita eksekusi. Nice. Value yang unik hanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi angka 125 yang berupa duplikat hanya ditampilkan satu kali ya. Di sini ada angka 1 2 kali, angka 2 ada 2 kali, dan angka 5 ada 2 kali. Tapi kita tampilkan dengan built-in function unique, kita tampilkan hanya yang unik saja. Sehingga keluarnya 1, 2, 3, 4, 5. fx juga memiliki built-in function reverse yang fungsinya untuk membalik urutan. Jadi misal kita tambahkan fx reverse, kita eksekusi dan keluarnya seperti ini. Jadi 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, jadi membalik urutan, reverse. Ada juga kita bisa melihat sebuah data JSON. Misal kita pakai data yang sudah tadi kita buat ya, x.json. Nah, ini dia datanya. Kita buka dengan fx. Nah, kita bisa tahu juga ada properti apa saja yang ada dalam sebuah data JSON. Nah, kita bisa gunakan built-in function keys untuk melihat ada properti atau key apa saja dalam sebuah data JSON. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada name, age, dan address. Nah, city, street, RT, RW, dan zip code-nya tidak ditampilkan karena dia merupakan properti yang ada dalam objek address. Oke ya. Nah, kalau kita mau tampilkan properti apa saja yang ada di objek address, berarti kita bisa declare seperti ini. Kita ambil dulu dot address-nya. Nice, dapat. Kemudian kita tambahkan keys. Nah, jadi kita masuk dulu ke address, kemudian kita cari properti apa saja yang ada di objek dalam address tersebut. Kita eksekusi. Nice, baru keluar city, street, RT, RW, dan zip code. Nah, kalau propertinya bisa kita ambil, kita juga bisa mengambil value-nya. Kita bisa declare fx values. Kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat di sini ada lintang 25, kemudian objek city, street, RT, RW, zip code. Kita juga bisa masuk ke dalam objek address, dot address,
Untuk melihat values-nya ada apa saja, kita tambahkan values. Nice. Jakarta, Jalan XYZ 26, 1126, dan zip code. Nah, itu dia beberapa built-in function yang bisa kita manfaatkan dengan fx. Kita sudah lihat ada len untuk melihat jumlah elemen atau jumlah karakter ya. Ada list untuk menampilkan object array dalam bentuk list. Unique untuk menampilkan elemen-elemen yang value-nya unik pada sebuah object array. Reverse untuk membalik urutan. Kemudian ada keys untuk menampilkan properti atau key JSON apa saja yang ada pada sebuah data JSON, dan values untuk menampilkan value yang ada dari sebuah data JSON. Apabila built-in function yang disediakan oleh fx belum mengakomodir kebutuhan teman-teman, tenang, fx menyediakan fitur custom function, di mana teman-teman bisa create sendiri function yang akan digunakan untuk mengolah data JSON dengan fx. So, bagi teman-teman yang memiliki background JavaScript, ini akan sangat bermanfaat karena custom function di fx bisa kita gunakan dengan bahasa pemrograman JavaScript. So, misalkan saya akan buka terlebih dahulu file x.json yang tadi kita buat dengan fx. Nah, tampilannya seperti ini. Saya akan mencoba membuat sebuah function yang bisa menghitung 2 kali value dari usia yang ada di file JSON ini. Nah, berarti kita akses dulu usianya .age. Nice, 25. Nah, tapi yang saya inginkan, saya ingin membuat sebuah function di mana dia bisa mengalihkan 2 dari value age yang ada di file JSON tersebut. Nah, gimana caranya? Kita bisa tambahkan sebuah function, custom function. Kita tambahkan setelah property.age, kemudian kita tambahkan function JavaScript. Saya akan pakai arrow function. Parameternya x, nah di mana x itu merujuk pada value yang ditampilkan oleh fx. Dalam hal ini x itu adalah .age, property age dari file JSON yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita tambahkan returnnya apa? Returnnya misalnya x kali 2, karena tadi saya ingin melihat usia 2 kali usia, 2 kali value dari age, ya kan? Berarti kita x kali 2. Nah, sesimpel ini. Kita menggunakan arrow function dari JavaScript. Oke, kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat sekarang hasilnya 50. 2 kali value dari age. Nah, hal ini bisa kita sort lagi, lebih perpendek lagi ya, supaya fungsinya lebih short, pendek, efektif, dan lebih cepat dalam mengolahnya. Kita bisa hilangkan, karena dia return function di JavaScript, kita bisa hilangkan keyword return. Jadi tinggal seperti ini, x kali 2. Kita eksekusi. Oh sorry, termasuk kurung kurawalnya kita hilangkan. Nah, jadi 50. Nah, kalau return function kan bisa kita langsung lakukan seperti ini ya di JavaScript ya. Atau supaya lebih mudah, di fx kita juga bisa hapus parameter dan arrow simbolnya. Jadi kita tinggal declare seperti ini aja, x kali 2, di mana x adalah .age dan keluarlah 50, di mana 50 ini adalah 2 kali value dari usia, yaitu 25 kali 2, 50. Nah, supaya lebih singkat lagi, kita bisa tulis seperti ini, x kali 2 tanpa spasi, dan kita hilangkan double quote-nya. Kita eksekusi. Nice, 50. Oke, so kita bisa tambahkan parameter berupa function di JavaScript. Di sini saya gunakan arrow function. Kemudian functionnya harus return ya, karena dia harus mereturn sesuatu supaya ditampilkan di terminal. Kita bisa perpendek dengan menghapus kata returnnya, keyword return kita hapus beserta kurung kurawalnya. Kemudian kita bisa hapus juga parameter dan simbol arrow-nya, sehingga tersisa x kali 2. Kita bisa hapus spasinya dan double quote-nya supaya lebih singkat lagi. Dan itulah bagaimana cara membuat custom function di fx dengan bahasa pemrograman JavaScript. Kita coba contoh lainnya, misalkan saya mau cek tipe data dari value age, usia. Nah, berarti saya bisa tambahkan arrow function lagi. Nah, begini, kita coba yang panjang dulu ya. Kemudian return function. Untuk mencari tipenya saya bisa pakai type of x.
Nah, coba kita eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat tipenya adalah number. Betul ya, karena dia adalah 2. Nah, kita coba perpendek. Kita hapus return dan kurung kurawalnya. Kita hapus parameter dan simbol panahnya, plus double quote-nya kita hapus. Nah, jadi tinggal type of saja. Kita eksekusi. Nice, dia number. Kalau name, nice, dia string, betul ya. Kemudian kalau address, tipenya adalah object. Nah, di dalam address ada, misalnya kita coba city, ya betul, dia string, dan zip code. Oke, nice. Nah, itu dia teman-teman, basic ya bagaimana cara membuat custom function di FX. Intinya adalah menggunakan function, return function lebih tepatnya ya, return function JavaScript yang bisa teman-teman susun seperti ini dengan arrow function. Kemudian teman-teman bisa hapus parameter, simbol arrow, dan double quote serta kurung kurawalnya. Nah, silakan dieksplor kembali bagaimana cara membuat custom function di FX. Itu dia episode tutor after ngantor untuk kali ini teman-teman. Kita membahas mengenai FX, Command Line Interface Tools untuk melakukan visualisasi dan eksplorasi JSON, serta melakukan pengolahan dengan built-in function ataupun custom function JSON. Selengkapnya mengenai FX, teman-teman bisa cek official documentation-nya di fx.wtf. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di tutor after ngantor berikutnya. Bye!